Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penetapan upah minimum Kota Makassar di tahun 2018. Untuk membahas ini sudah hadir di studio adalah Pak Muhlis, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan dan Disnaker Kota Makassar. Selamat pagi Pak Muhlis. Selamat pagi. Baik, ini kan semakin dekat dengan 2018. Itu artinya juga pasti sudah ada rumusan-rumusan tentang upah minimum Kota Makassar. Iya, nah, seperti pasti. apa untuk rumusan terbaru dari UMK Kota Makassar? Iya, baik. Jadi UMK Kota Makassar ini tahun 2018 yang merupakan upah daripada saudara-saudara kita dari pekerja atau buruh itu jatuhnya di 2.722.642 rupiah, atau ada kenaikan sekitar 200 ribuan dari UMK tahun 2017. Nah, UMK ini juga setelah ditetapkan ini proses yang mendahului itu cukup alot juga. Dinamikanya cukup tinggi dan saya pikir itulah bagian daripada dinamika ketenaga kerjaan. Tapi ini merupakan kabar gembira ya, karena ada peningkatan yang ya cukup banyak, 200 ribu rupiah dari tahun 2017 seperti itu Pak ya Pak? Iya, karena memang rumusannya atau pedoman yang kita gunakan untuk penetapan itu memang sudah baku. Itu ada dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015, khususnya di pasal 44 itu, di mana untuk mendapatkan penetapan UMK untuk tahun berikutnya atau tahun yang akan datang itu harus berdasarkan kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dipersentase dengan UMK tahun berjalan. Nah, kita tahu inflasi berikut dengan pertumbuhan ekonomi nasional itu akumulasinya itu berada pada 8,71%. Nah, inilah yang mengintervensi ke UMK 2017 2.504.500 rupiah. Nah, hasilnya itu menjadi 2.722.000 sekian. Iya. Faktor lain selain inflasi yang juga digunakan untuk pedoman untuk rumusan baru lagi untuk UMK ini. Jadi inflasi yang kita gunakan itu adalah inflasi September tahun 2016 sampai dengan September 2017. Nah, itu rumusan yang dipakai. Kemudian pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB nasional. Nah, di luar pada itu tidak ada yang kita pakai lagi. Nah, ini sudah aturan baku. Makanya PP 78 itu menjadi sebenarnya sebagian dari saudara-saudara kita, teman-teman dari pekerja itu menjadi kontroversial oleh karena tidak menggunakan inflasi lokal atau katakanlah inflasi Makassar yang berada pada kisaran 11 sekian persen. Namun demikian, oleh karena UMK ini merupakan penetapan dari lembaga yang sifatnya independen atau dari ada 3 unsur, jadi sebenarnya ini bukan pemerintah yang merumuskan ini. Siapa saja sebenarnya yang merumuskan UMK ini? Di Dewan Pengupahan Kota Makassar ini, di sini kan ada 3 unsur. Ada unsur Apindo mewakili perusahaan, ada unsur serikat pekerja mewakili teman-teman pekerja, kemudian dari unsur pemerintah dengan komposisi 2-1-1, artinya pemerintah 2, serikat 1, Apindo 1. Nah, realitanya kita di Dewan Pengupahan itu pemerintah itu ada 10 orang, kemudian serikat pekerja ada 5 orang, dari perusahaan juga ada 5. Kemudian di luar itu ditambah lagi dari tim pakar, dari unsur pakar maksud saya. Kemudian unsur akademisi juga ada. Kemudian juga ada dari BPS, ya, dari BPS. Nah, hasil yang kami lakukan itu sebenarnya sudah maksimal. Namun dalam proses penetapannya itu ya memang kita akui ada dinamika, ada sedikit pada saat kita rapat pleno itu ya sedikit lah dari teman-teman serikat itu sedikit kurang sehingga terjadi tapi itulah dinamika forum. Apapun itu tetap kita berpedoman kepada mekanisme yang ada dalam hal ini aturan. Kemudian yang lebih spesifik lagi ada tata tertib Dewan Pengupahan. Saya mau tanyakan dulu karena sudah bergabung juga di ujung telepon Pak Amrullah, Ketua Dewan, Pak Muammar maksud kami, ada Ketua Apindo Kota Makassar. Selamat pagi Pak Muammar. Selamat pagi Bung Edwin, salam buat Pak Muhlis dari Kabid Disnaker Makassar, teman kami di Dewan Pengupahan. Iya, baik, selamat. Terima kasih.
Pak Muammar. Pak Muammar, sebelum ditetapkan untuk UMK Kota Makassar ini, berapa masukan atau mungkin yang juga diajukan oleh pihak Apindo kepada pihak Disnaker agar bisa disahkan sebelum ada nilai yang sudah kita dapat ini 2.722.642, Pak Muammar? Kami dari Apindo, karena kita di Kota Makassar itu setiap bulan selalu melakukan survei kebutuhan hidup layak bersama Serikat Pekerja dan juga pemerintah. Kita mensurvei pasar-pasar dari Kota Makassar untuk kebutuhan pekerja, 60 kebutuhan hidup layak pekerja. Yeah. Dari hasil survei itulah kita melihat gambaran bahwa upah minimum Kota Makassar sebesar 2,5 di tahun 2017 itu masih cukup memadai dan melebihi daripada harga-harga yang sekarang. Kemudian untuk penetapan 2018 kita tetap Apindo komitmen mengacu kepada PP 78 di mana PP 78 tersebut telah diputuskan bahwa pertumbuhan nasional dengan inflasi nasional menjadi acuan. Oleh karena itu teman-teman pengusaha naik itu tidak boleh lebih daripada 8,71% kali UMK tahun 2017. Jadi kami dari Apindo sebelum penetapan kami mengusulkan bahwa UMP untuk 2018 di Kota Makassar itu tidak boleh melebihi daripada 8,71%. Berarti dengan adanya kenaikan sekitar 200.000 ini, menurut Apindo ini termasuk normal atau sebenarnya karena 2.500.000 kemarin masih cukup atau seperti apa, Pak Muammar? Kalau menurut kami dari sisi pengusaha sebenarnya setiap kenaikan itu adalah merupakan beban bagi para pengusaha. Di samping itu kita juga mengetahui bahwa UMK Kota Makassar itu sudah termasuk yang tertinggi di antara beberapa kota-kota yang ada di Jawa, khususnya di Surabaya maupun di Jawa Tengah. Jadi ini adalah merupakan sebenarnya tantangan juga, tantangan berat bagi industri atau dunia usaha di Kota Makassar, karena apabila upah terlalu tinggi maka itu juga bisa menjadi pertimbangan para investor untuk masuk ke Sulawesi ataupun di Kota Makassar. Tapi untuk secara umum sudah setuju dengan adanya penetapan 2,722.642 ini, Pak? Ya, kalau secara umum kami dari Apindo menerima dengan baik kenaikan yang memang kita sudah prediksi dan perkirakan. Sebagai pengusaha tentunya kita memang lebih berharap kepada kepastian. Kepastian tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ada gejolak tapi tidak ada kepastian. Itu kan mempengaruhi daripada planning ataupun perkiraan daripada teman-teman pengusaha. Jadi kenaikan 2,7 ini memang kita sudah terima dengan baik. Dan kita berharap pemerintah Kota Makassar lebih banyak memberikan stimulus ataupun lebih menggairahkan lagi dunia usaha, karena tantangan kita adalah UMK Kota Makassar itu termasuk cukup tinggi di antara semua ada di Indonesia. Baik, tapi kalau misalnya kita dengarkan tadi ada sedikit pernyataan dari Pak Amrullah mengatakan sebenarnya pada saat penetapan juga teman-teman dari serikat masih ada sedikit gejolak seperti itu, masih ada ketidaksetujuan. Menurut Anda? Ya, sebenarnya waktu penetapan itu memang ada gejolak. Mereka mintanya persen. Nah, itu kami teman-teman pengusaha menolak karena terlalu tinggi kenaikan tersebut. Dulu ada aturan yang berlaku dan juga sudah cukup jauh daripada hasil survei kebutuhan layak yang kita lakukan pada tahun 2017. Oleh karena itu kami dari Apindo tetap bahwa kami ingin kenaikannya tidak melebihi daripada 8,71% atau UMK tahun 2000. Baik. Tapi secara umum teman-teman dari Apindo juga sudah setuju dan dirasakan cukup ya untuk kenaikannya untuk penetapan ini, walaupun ya untuk pengusaha pasti semakin naiknya sedikit justru makin bagus ya, Pak ya. Ya, kalau maunya sih sebenarnya kalau kita mau tetap aja UMK-nya, tapi karena anggota Apindo adalah taat pada aturan yang berlaku, maka kita memahami aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk PP 78 tersebut. Baik. Nah, satu terakhir Pak Muammar, dengan adanya ketetapan baru di 2018, apa yang diharapkan oleh teman-teman Apindo khususnya dengan adanya penaikan lagi nih untuk UMK Kota Makassar? Ya, yang pertama yang kita inginkan khusus kepada pemerintah Disnaker
perusahaan ataupun perusahaan ataupun investasi itu ditetapkan hanya maksud menjadi anggota Apindo supaya pemberlakuan daripada UMK, struktur upah dan skala upah itu lebih teratur, lebih tertib sehingga dunia usaha kita makin berkondusif, makin harmonis sehingga investor juga punya kepastian apabila mereka berinvestasi di Kota Makassar. Khusus kepada wali kota Makassar, kami berharap bisa memberikan stimulus atau insentif kemudahan berusaha, seperti misalnya perizinan tidak perlu lagi diperpanjang situs web dan sebagainya, ada keringanan dalam berusaha, pengurusan izin dan sebagainya lebih mudah, sehingga daya saing usaha kita bisa lebih bersaing karena biaya kita kenaikan upah, stimulus dari pemerintah. Itu yang kita harapkan. Baik, Pak Omar, jangan diputus dulu. Saya kembali ke Pak Muhlis. Tadi maksud saya ada pernyataan dari Pak Muhlis ya bahwa ada penolakan, bukan dari Pak Amrul, maaf saya salah. Pak Muhlis menyatakan tadi bahwa ada sedikit gejolak lah pada teman-teman di serikat gitu. Nah, ketika misalnya walaupun dari teman-teman Apindo sudah setuju, lalu juga di Senaker sudah setuju, ketika ada gejolak di teman-teman serikat, apakah kemungkinan akan ada perubahan begitu? Saya pikir sudah tidak mungkin lagi karena ini kan sudah bersifat final, sudah ditetapkan. Jadi putusan itu kan sifatnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi. Ya, rekomendasi, include di situ berita acara rapat plenonya. Jadi rekomendasi inilah yang kita bawa atau kita sodorkan ke Bapak Gubernur untuk disahkan dalam bentuk surat keputusan Gubernur, dan itu sudah sah. Kemudian ya seperti di awal tadi, memang sih di tahapan-tahapan yang mendahului itu memang sih ada sedikit dinamika dari teman-teman pekerja, tapi itu kan sah-sah saja dalam sebuah apa yang mereka inginkan sebenarnya sebelum adanya penetapan ini? Mereka ingin lebih lagi, belum cukupkah menurut mereka untuk UMK Kota Makassar di 2018 ini atau seperti apa, Pak? Ya, persoalannya kan ada memang pada kondisi real ya. Realitas kita Sulsel dengan Makassar itu, Sulsel kalau tidak salah 10%, Makassar mungkin 11%. Jadi keinginan teman-teman pekerja itu kita pakai inflasi itu. Nah, kalau itu inflasi yang kita pakai, kemudian ditambah lagi akumulasi dengan pertumbuhan regional, katakanlah seperti itu, ya pastilah di atas 10%. Yang 8% saja dari pihak teman-teman Apindo kan sudah ada resistensi sebenarnya. Dalam rapat itu sudah muncul, contohnya begini, kenaikannya 200.000 saja, katakanlah perusahaan seperti KTC dengan jumlah pekerja yang sifatnya padat karya itu kurang lebih 1.500 menghampiri 2.000 pekerja. Ini kenaikan 200 berarti budget itu membengkak sampai 3 menghampiri 4M dalam tahun anggaran 2018. Nah, sebenarnya memang yang paling terasa itu adalah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja. Karena kita tahu serapan anggaran itu paling banyak, atau katakanlah biaya produksi kalau di dunia perusahaan istilahnya seperti itu, 60% itu ada pada upah. Nah, yang kita khawatirkan juga kalau resistensi dari pihak perusahaan tadi sudah kita bersyukur sudah ada pernyataan dari Apindo bahwa sudah menerima seperti itu dengan segala dinamikanya. Kalau ada resistensi dari pihak perusahaan, maka yang terjadi rasionalisasi atau efisiensi. Yang kasarnya mungkin kita katakan ada PHK yang tadinya mungkin mempekerjakan 1.500, mungkin dikurangi sisa 1.500 orang yang di PHK. Ini kan sebuah persoalan yang bisa mempengaruhi stabilitas. Tapi pada saat kemarin memang semua istilahnya adalah bertanda tangan ya, dari Disnaker, lalu dari Apindo, serikat juga ikut bertanda tangan untuk penetapan jadi, itu. Dari 5 teman dari unsur serikat itu ada yang taat untuk tetap mengikuti rapat sampai akhir, itu ada 1 orang dan itu mewakili unsur pekerja. Jadi ya kita tetap pakai pedoman. Dan memang sebenarnya ketika deadlock maka kita harus pakai yang namanya voting. Nah, jadi voting itu adalah jalan terakhir, meskipun itu memang sedikit tidak elok, tapi itulah tata tertib karena putusan itu harus tetap ada. Nah, kira-kira nih saudara, kapan akan mulai diberlakukan untuk UMK Kota Makassar ini, dan juga bagaimana sih untuk sosialisasi kepada pengusaha di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Kompas Sulsel.